Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bersama dalam ibadah online pada pagi hari ini, dalam ibadah HUT yang ke-26 Gereja Baptis Indonesia Meranggen. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita merasakan hadiratnya. Mari kita mau angkat pujian, nama. Iringi Tuhan seumur hidup kita, kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan batin ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, sayang bagiku, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Pada sepenuh hati kita katakan kekuatan di jiwa, ketenangan. Kekuatan di jiwamu, ketenangan batin dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Katakan tersungkur di kakimu, tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, percaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa,
jadikanku bercandangmu untuk memuliakanmu, untuk Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat, dan pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh merayakan akan hari ulang tahun gereja kita yang ke-26, yang mana ulang tahun pada tahun ini kita memberi tema yaitu sadar. Yang saya ambilkan dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 yang begini bunyinya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar. Saya mencari akan kata ini, artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Begitu banyak arti yang disampaikan, tetapi saya mengambil satu arti. Sadar artinya terjaga. Terjaga dengan segala kewaspadaan. Sadar tentunya memiliki makna bagi kita semuanya. Di dalam ibadah kita saat pagi hari ini, yang mana kita sedang merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-26. Di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak mudah, di mana waktu kehidupan ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah dan perlu ekstra dengan kewaspadaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa situasi kondisi saat ini tentunya memerlukan akan kedisiplinan diri kita sendiri. Dan kedisiplinan itu sangat penting demi kita menjaga akan kesehatan kita bersama. Karena kita sedang diperhadapkan dengan adanya virus corona yang hingga saat ini masih terus menghantui, terus membuat ketakutan, kekhawatiran bagi semua orang dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu bahwa kedisiplinan diri sangat penting untuk kita menjaga satu dengan yang lainnya supaya kita tetap diberikan kesehatan di dalam kehidupan kita dan kita akan dapat melayani Tuhan
lebih lagi di dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan dengan kesehatan yang prima di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh untuk mengendorkan akan semangat kita, walaupun kita ada di situasi yang tidak mudah. Kita ada di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang mana bahwa kehidupan manusia dalam ancaman oleh karena virus yang ada saat ini. Kita tidak boleh mengendorkan akan semangat kita, dan terlebih kewajiban kita sebagai umat Allah, sebagai umat ketebusan Tuhan, untuk terus menyuarakan akan kebenaran Allah, menyuarakan akan Injil Kerajaan Allah. Kita harus tetap sadar di dalam kehidupan kita, untuk kita terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak boleh lengah dengan apa yang terjadi di dunia ini. Gereja harus bangkit dan membangkitkan akan pengharapan kepada Allah, kepada semua yang ada di alam semesta ini. Gereja harus mewarnai kehidupan dunia ini untuk tampil memberikan suatu pengharapan di dalam iman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah ini. Kita harus terus terjaga, kita harus terus sadar di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kita tidak lupa untuk kita terus melakukan kewajiban kita sebagai umat Allah untuk terus menyuarakan akan kebenaran Allah, untuk terus memberitakan akan Injil Kerajaan Allah, supaya semua orang yang ada di alam semesta ini semuanya akan mendengar akan kebenaran Allah, untuk mereka boleh diselamatkan jiwa mereka sebagaimana yang Kristus telah amanatkan kepada kita semuanya, untuk kita menjadi bagian rencana agung Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tentunya kita merindukan sebanyak mungkin akan jiwa-jiwa dapat diselamatkan dari kebinasaan. Dan itulah mengapa Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya Bapak Ibu Saudara membawa akan kabar Injil kebenaran Allah, membawa akan kebenaran itu untuk diperdengarkan, untuk disampaikan, untuk kita beritakan, supaya semakin banyak orang mendengar dan mereka terbuka akan pendengarannya, hati mereka terbuka sehingga mereka menerima akan kebenaran itu dan percaya akan segala anugerah Allah, kasih Allah, sehingga kehidupan mereka diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap terjaga. Kita harus tetap sadar di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita sedang pergumulkan. Inilah yang tentunya kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang saat ini kita alami. Dan gereja kita terus bangkitkan semangat untuk kita terus menjadi alat-alat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang terpuruk di dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan
pagi ini mengingatkan kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya untuk tidak tenggelam dalam segala peristiwa yang terjadi saat ini, yang sedang melanda di tengah-tengah kehidupan manusia, yang sedang melanda di seluruh dunia ini, bahwa kita diingatkan supaya kita tidak tenggelam dalam situasi kondisi saat ini, tetapi kita tetap akan sadar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan tadi dalam bacaan kita yang mengatakan, bangunlah hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini tentunya mengingatkan kita semuanya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini sebagai gereja Tuhan, terlebih di saat kita sedang merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-26. Mari kita akan kobarkan semangat kita, kobarkan hati kita untuk kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, dan kita mengundang Roh Kudus bekerja melalui setiap kita untuk kita berperan bersama-sama di dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan, untuk kita melaksanakan akan kewajiban kita, tugas kita yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Kita harus sadar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan saat ini? Dalam situasi saat ini, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Mari kita akan cermati, mari kita akan gali dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada hal yang sangat luar biasa di situ yang Allah ingin tekankan kepada kita semuanya. Yang mana bahwa kita akan dibawa untuk kita sadar di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3B yang perlu kita pahami, perlu kita kerjakan, kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dikatakan di situ, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hei kamu yang tidur. B yang pertama yaitu bangun. Firman Tuhan menyadarkan kepada kita untuk kita bangun, untuk kita terjaga, kita tidak terlelap dalam tidur kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidur adalah aktivitas yang selalu kita lakukan. Aktivitas yang membuat kita tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah yang terjadi di sekitar kita adalah situasi yang genting, yang membahayakan, atau situasi yang tidak membahayakan, bahwa di saat saudara dan saya sedang terlelap tidur, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mengapa di saat ada kebakaran seringkali ada korban yang terjadi? Karena di saat ada kebakaran mungkin orang-orang yang ada di dalamnya tidak terjaga, alias sedang terlelap dalam tidurnya, sehingga mereka menjadi korban. Di saat mereka terjaga, mereka sudah tidak ada kesempatan untuk lari dari kondisi yang membahayakan mereka. Hal ini seringkali kita alami, bukan hanya tidur secara jasmani kita, tetapi juga kita mengalami tidur secara rohani, di mana kita tidak terjaga secara rohani dalam kehidupan kita, dan kita tidak tahu bahwa kita sedang dalam bahaya yang mengancam akan jiwa kita. Mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini mempesona kehidupan kita sehingga kita terlena. Rohani kita tertidur oleh karena segala keadaan dunia ini yang membuat kita terlena. Oleh sebab itu bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bangunlah hei kamu yang tidur. Tentunya perintah ini sangat penting bagi kehidupan kita. Di saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pun juga mengingatkan mereka, supaya mereka berjaga-jaga. Mereka tidak terpesona dengan segala keadaan dunia ini. Mereka tidak tidur oleh karena segala kehidupan dunia ini yang membuat mereka tenggelam dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada semua orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 dikatakan di sana, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita senantiasa melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah kita saat ini masih dalam kondisi tertidur? Bahkan tidur kita ini pulas. Karena segala nina bubuk dari kehidupan dunia ini, sehingga kerohanian kita ini tidur pulas. Dan kita tidak sadar bahwa diri kita sedang dalam ancaman bahaya maut. Oleh sebab itu mari kita perdengarkan akan apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita semuanya. Untuk kita sadar dan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kita selalu memperoleh kekuatan yang baru
untuk kita menghadapi segala situasi yang sedang terjadi saat ini. Supaya kita boleh memperoleh kekuatan yang baru dan terluput dari semua yang sedang terjadi ini di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk kita bangun. Bangun dari tidur rohani kita. Dan mari kita mulai melihat sekeliling kita. Supaya kita boleh mulai melakukan segala sesuatu yang Allah sudah rencanakan. Yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita dengan segala kewaspadaan kehidupan kita. Jangan kita tertidur. Bukan waktunya kita dininabubukkan lagi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita akan semakin mempercepat kedatangan Tuhan untuk kita sadar dan kita menjadi alatnya untuk kita menyampaikan akan kebenaran Allah, Injil Kerajaan Allah. Gereja kita akan kita bawa untuk kita maju bersama, untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk kita mewartakan kebenaran Allah, supaya semakin banyak akan jiwa-jiwa yang belum tersadarkan, mereka disadarkan dan mereka memperoleh keselamatan jiwa mereka. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hal yang kedua, yaitu B yang kedua, bangkitlah. Dikatakan dalam firman Tuhan, bangkitlah dari antara orang mati. Suatu perintah bagi kita semuanya. Setelah kita bangun dari tidur kita, setelah kita sadar dari apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita sadar dengan segala situasi yang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh berhenti. Lalu kita duduk ongkang-ongkang, duduk manis, hanya melihat-lihat kanan kiri kita, lalu kita menyampaikan akan pandangan-pandangan kita. Tetapi Allah katakan bangkitlah, artinya supaya kita akan bangun dari kesadaran kita. Dan kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Bangkitlah adalah tindakan untuk melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini. Di saat seseorang bangun dari tidurnya, tentunya dia akan bangkit dan melakukan aktivitas selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus bangkit dari antara orang mati? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini adalah penuh kematian di hadapan Allah karena dosa-dosa yang telah menghancurkan kehidupan manusia. Dunia ini dipenuhi dengan kematian. Begitu banyak akan jiwa-jiwa yang mereka sedang dalam kematian. Oleh sebab itu, mengapa kita harus bangkit? Allah tidak mau bahwa setiap orang yang sudah percaya kepadanya, yang sudah menerima anugerah keselamatan daripadanya, yang sudah menerima penebusan
dosa-dosanya terus akan terbuai dengan kehidupan dunia dan tidak bangkit dari keadaannya. Bahwa Allah inginkan bahwa kita harus bangkit dan kita melakukan sesuatu yang Allah inginkan untuk kita boleh menjadi alatnya untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka dari kematian dosa mereka. Kita melihat bahwa sekeliling kita ini sedang ada dalam kematian. Di sekeliling kita begitu banyak manusia yang secara jasmani mereka hidup. Mereka bisa kemana-mana. Mereka bisa berbicara. Mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tetapi pada kacamata Tuhan, bahwa mereka sedang dalam kematian. Saya tidak melihat mereka sebagai zombie hidup, tetapi bahwa Tuhan melihat bahwa dunia ini dipenuhi dengan manusia-manusia yang mati. Karena mereka masih ada di dalam kuasa kegelapan. Mereka sedang dikuasai oleh dosa. Mereka sedang dibelenggu oleh kuasa maut. Oleh karena tipu daya iblis yang menipu daya manusia. Bahwa dosa sedang bekerja di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka secara jasmani hidup, tetapi roh mereka ada dalam kematian. Oleh sebab itu, Tuhan perintahkan kita untuk bangkit. Untuk kita melakukan aktivitas kehidupan kita. Untuk kita menjadi alat Tuhan, untuk kita memberitakan Injil keselamatan itu, supaya semakin banyak kematian itu dibangkitkan, semakin banyak orang-orang yang ada dalam lembah kematian secara rohani itu dibangkitkan, dan mereka hidup dalam kebenaran Allah, mereka hidup di dalam anugerah Allah, mereka hidup sama dengan kehidupan kita yang sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dan kita boleh menjadi alatnya untuk terus melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi keselamatan jiwa manusia. Mengapa saya katakan bahwa dunia ini adalah penuh kematian di hadapan Allah? Karena dosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga, dikatakan di sana, Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11, dikatakan di sana, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah
tidak ada pada orang itu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita, kita sedang ada di tengah-tengah manusia yang di hadapan Allah dalam keadaan kematian rohani. Dan juga dikatakan di dalam pasal yang ke-6 ayat 23 dari Roma, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah bangun dari kehidupan kita, dari kerohanian kita, kita akan bangkit untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah yang lebih sungguh-sungguh. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan tadi katakan di dalam bacaan firman kita, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. B yang ketiga adalah bercahayalah. Nyatakan akan terang kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang. Di mana bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kebenaran Allah, terang kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Dan itu bukan dari upaya kehidupan kita. Dan itu bukan dari perjuangan hidup kita. Tetapi itu berasal dari Allah. Sumber terang kehidupan kita bukan dari upaya kita, bukan dari perjuangan kita, tetapi dari Allah yang memberikan akan kehidupan kepada kita, yang telah mengangkat kita dari kegelapan, dari lumpur dosa, dari kehidupan yang binasa, dan kita diangkat kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat bercahaya? Maka kita harus hidup ada di dalam Kristus. Kita harus tetap hidup di dalam Kristus supaya kita akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Kita harus terus menempel kepada sumber cahaya itu. Sebagaimana firman Tuhan tadi, Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena pembenaran itulah yang memberikan hidup kita bercahaya. Supaya dunia ini melihat kehadiran kehidupan kita yang membawa kebenaran Allah, membawa terang kemuliaan Allah, membawa Injil kerajaan Allah, berita tentang keselamatan manusia, dan membawa manusia kepada kebenaran Allah, menuntun mereka kepada hidup yang benar. Maka kita harus tetap ada di dalam Kristus. Hidup kita harus terus ada menyatu dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyerahkan hidup kita, membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya cahaya kemuliaan Allah, cahaya kebenaran Allah itu terus memancar melalui kehidupan saudara dan saya, sehingga kehidupan saudara dan saya akan menjadi alat bagi keselamatan manusia, untuk menuntun mereka kepada jalan kebenaran kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dari kekuatan kita, bahwa Kristus yang akan memakai saudara dan saya menjadi alatnya.
menjadi orang-orang yang diutus untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Dan itulah cahaya Kristus yang harus terus memancar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam momentum ulang tahun gereja yang ke-26 ini, mari kita semakin lebih setia, lebih mengasihi, dan lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita untuk kita selalu menyatu dengan Tuhan. Supaya cahaya Kristus terus memancar dari kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan, di situ cahaya kemuliaan Kristus memancar melalui kehidupan Bapak Ibu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dipakai untuk menjadi alat untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Dikatakan di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sebagai bacaan firman Tuhan yang terakhir, dikatakan di sana. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus semakin lebih setia kepada Tuhan. Kiranya momentum ulang tahun yang ke-26 ini, di situasi yang tidak mudah, di kondisi yang penuh dengan tantangan ini, tidak menyurutkan kita, tetapi justru membuat kita semakin sadar untuk kita semakin dekat dengan sumber kehidupan kita. Justru kita sadar untuk kita bangun, untuk kita bangkit, dan kita bercahaya dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun yang ke-26. Mari kita terus maju. Mari kita terus semangat. Mari kita terus sadar dan terjaga. Karena kita hidup dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan sedang bercahaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita boleh menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan membawa akan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan renungkan firman Tuhan dan kita akan responi firman Tuhan di dalam. Dan pada pagi hari ini kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan.
arti kata hidup ini adalah musibah. Hidup ini adalah kesalahan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berubah. Katakan, oh Tuhan, jagalah hidupku selain aku masih kurang. Bila saatnya ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi beban. Katakan, oh Tuhan, jagalah hidupku selain aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi beban. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Dan saya mengajak untuk kita berdoa, kita menyerahkan dan kita akan memohon berkat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tangan Tuhan terulur atasmu, memberkati engkau di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala rencanamu. Tuhan memberkatimu dari sekarang hingga selama-lamanya. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Rohul Kudus, dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat itu. Haleluya. Amin.